Haleluya, shalom. Shalom. Happy birthday untuk Hope Church yang ke-7 tahun. Haleluya. Tuhan sudah bersama-sama dengan kita selama 7 tahun. Penyertaan Tuhan begitu luar biasa, begitu dahsyat untuk Hope Church dan untuk kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan untuk bersyukur sama Tuhan, karena Tuhan sudah baik. Dan saya percaya nggak cuma 7 tahun ini Tuhan menjaga kita, bersama-sama dengan kita, tapi nanti sampai seterusnya Tuhan akan beserta dengan kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini ya Bapak. Engkau begitu baik Tuhan. Untuk hari yang Kau berikan bagi kami, hari yang baru Tuhan bagi kami, bagi Hope Church Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Engkau sudah bersama-sama dengan kami selama 7 tahun Tuhan. Begitu besar Tuhan Yesus perbuatan-Mu, begitu dahsyat Tuhan Yesus bagi kami ya Bapa. Untuk sebentar Tuhan kami akan merayakan Tuhan Yesus, kami akan bersyukur ya Bapa untuk 7 tahun kebersamaan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau yang hadir dalam ibadah kami Tuhan, Engkau yang berdaulat dari awal sampai pada akhirnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari saya undang kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan. Mari kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan hati yang penuh dengan puji-pujian, karena Tuhan sudah baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab Dia baik, sebab Dia setia. Dialah yang tidak pernah tinggalkan kita. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hari-hari kami lalui bersama dengan Engkau Tuhan. Tidak sehari pun Kau tinggalkan kami. Tidak sehari pun Kau lupakan kami Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh, Engkau baik, berkat-Mu tercurah Tuhan. Haleluya.
Makasih Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang. Inilah kami Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ajaib perkasa perbuatanmu, kami nyanyikan Tuhan. Kami nyanyikan haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perbuatanmu. Di hidup, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari saudara kita semua untuk bangkit berdiri. Oh Tuhan, Bapa, kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut Tuhan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tuhan.
kami nyanyikan haleluya. 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 Sungguh ya Tuhan, perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Sembah Dia, tinggikan Dia. Haleluya, haleluya Tuhan, Engkau dahsyat Yesus. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Oh, Jesus. Mari sembah Dia, mari tinggikan Dia. Sebab Dia Allah yang layak dipuji, sebab Dia Allah yang layak ditinggikan. Oh, sikiara la 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 bakayes, kiara la 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 bakayes. Oh, sikiara la 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 bakayes. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau ajaib Yesus. Oh, sikiara la 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 bakayes Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Oh, haleluya Tuhan. Yesus. Sing Hosena. Hosena in the highest. Let our King be lifted up. Hosena, Hosena in the highest. Let our King be lifted up. Hosena, oh Hosena. Oh, come on, Hudson, let's sing. Highest. Let our King be lifted up. sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya Bapa, Engkau mengenal setiap kami. Engkau mengenalku lebih
jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Mari Bapak Saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Oh Bapa, Bapa Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hati kami Tuhan. Oh, haleluya. Tak peduli masa lalu, peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan setiap kami Tuhan, oh sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kami berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami akan setia pada panggilan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku,
kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Engkau sungguh dahsyat, amat dahsyat. Engkau sungguh baik, sangat baik, amat baik buat kami Tuhan. Sudah 7 tahun Engkau pimpin, bahkan lebih. Di saat-saat kami merintis, Engkau sudah pimpin. Dan we are so excited Tuhan, untuk melihat apa yang akan Engkau kerjakan di hari-hari ke depan nanti. Kami percaya Engkau akan membawa kami naik terus dan tidak turun, asalkan kami semakin sungguh-sungguh setia sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang sudah menjadi tim yang solid. Engkau berkati mereka makin dahsyat lagi Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami boleh terus unity, kami boleh terus solid. Dan unity, kesolidan ini kami boleh persembahkan buat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami boleh bersukacita bersama. Kami percaya ini sukacita yang datang dari Tuhan. Engkau memberikan sukacita yang besar buat kami Tuhan. Ada ucapan syukur yang besar yang boleh kami naikkan karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk David dan seluruh tim yang sudah membawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Kau berkati mereka makin dahsyat lagi. Dan juga untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, Engkau memberkati, berkati Tuhan. Kami percaya hari ini hari yang spesial, ada mujizat yang terjadi. Amin. Yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya Tuhan, waktu Engkau memberikan nama buat gereja-Mu di tempat ini, Hope, ada pengharapan baru buat orang-orang yang putus asa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sekarang kami akan dengar isi hati Tuhan. Engkau juga yang urapi kami semua, buka hati, pikiran, mata, pendengaran kami, supaya kami menangkap apa yang menjadi pesan-pesan-Mu. Tuhan hamba-Mu Engkau mampukan layakkan, kuasai bibir lidahnya, sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapak, berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Sekali lagi Tuhan, urapi kami semua, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Dan kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan Amin. Amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Boleh salam kanan kiri dulu, ngomong happy birthday. Happy birthday, kita semua ulang tahun yang ke-7. Yes. Senang banget ngelihat saudara semua. Saya kagum ya. Selama sebulan ini kita bicara sebuah tema yang sama, level up. Dan saya nggak mau menyembunyikan kekaguman saya. Di awal bulan saya sudah membuka, terus sudah gitu dilanjutin sama Ricky. Setelah itu dilanjutkan oleh David. Dan minggu lalu dilanjutkan oleh Pastor Lina. Dan saya ngedengerin YouTube-nya. Ada sukacita yang besar yang saya dapatkan ya. Jadi kagum gitu loh. Kagum. Kayaknya kita akan sering-sering lakukan lagi. Karena saya kagum banget ternyata pembicara-pembicara yang hebat ini punya insight yang memperkaya kita semua gitu ya. Apa yang tidak saya bahas dibahas oleh Ricky, David, dan Pastor Lina. Jadi buat saudara yang hadir selama sebulan ini full, saya berdoa, saya berharap saudara-saudara boleh semakin kaya pemahamannya soal level up. Nah buat saudara yang gak hadir ya saya berdoa supaya saudara bertobat lah ya.
ke gereja jangan maju mundur gitu. Nah, hari ini saya mau menyampaikan sesuatu yang ada hubungannya dan saya akan mengutip apa yang sudah Ricky David dan Pastor Lina sampaikan juga. Saya nggak ada rencana khotbah panjang ya hari ini, tapi kalau jadi panjang ya asik juga sih. Oke, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Ulangan 28 ayat 13 seperti yang ada di backdrop di depan. Ulangan 28 ayat 13 boleh menjadi dasar buat kita. Minggu lalu juga sudah disampaikan oleh Pastor Lina. Ini boleh menjadi sebuah biblical foundation supaya kita ngerti kenapa kita punya tema ini. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi Tuhan memang rindu supaya kita naik level. Tuhan rindu kita naik. Tuhan rindu kita nggak berdiam di tempat. Tuhan rindu kita go to the next level. Tuhan rindu kita level up. Tuhan rindu kita mengalami sebuah upgrading, naik, gitu ya. Nah tadi lagu terakhir endingnya ngomong ku mau setia, gitu ya. Dan sudah pernah saya khotbahkan definisi Alkitab soal setia itu bukan stagnan, bukan garis lurus. Tetapi definisi Alkitab tentang setia itu adanya peningkatan. Karena kalau kita ngelihat di Matius 25 bicara tentang talenta, orang yang mengembangkan talenta, Tuhan bilang apa? Hambaku yang baik dan setia. Kan ada yang dapat 1, ada yang dapat 2, ada yang dapat 5. Yang dapat 1 tetap 1, malah Tuhan bilang kamu hambaku yang jahat. Padahal kan kalau ngomong 1, ngomong nominal, tetap 1 kan, gak hilang kan. Dia gak bilang hilang Tuhan atau sudah aku makan, sudah aku pakai. Enggak kan? Dia tetap kembaliin loh. Ini Tuhan 1. Jadi ada sebuah stagnasi. Di situ dibilang Tuhan ngomong hambaku yang jahat. Nah tapi buat orang yang 5 jadi 10, 2 jadi 4, Tuhan bilang hambaku yang baik dan setia. Jadi ngomong kesetiaan adalah sesuatu yang naik, upgrading, level up. Jadi kalau saudara bangga dengan usia gereja yang 7 tahun dan saudara bangga dengan keadaan saudara, aku setia kok, dari dulu aku duduknya di situ terus dan setelah 7 tahun duduknya tetap di situ, bahkan sampai nanti Tuhan Yesus datang, aku tetap di situ terus, aku tetap setia, datang tapi cuman datang duduk diam tidak ngapa-ngapain. Terus saudara dengan bangga ngomong, aku setia loh setiap minggu ke gereja, aku setia. Tidak pernah terlambat, jam 10 kurang 20 detik pokoknya aku udah datang. Dan selama acara aku duduk diam, gak berisik. Sampai selesai, amin. Itu enggak setia, definisi Tuhan bukan begitu. Karena definisi Tuhan tentang kesetiaan adalah level up. Kalau dulunya cuma jemaat doang, ya bagus sih, dia tidak pernah terlambat, bagus dia datang terus. Tapi Tuhan mau kita meningkat. Kalau dulu cuma jemaat, ayolah mulai terlibat dalam pelayanan. Ya mau katakan yes. Jadi dikatakan setia itu yang naik, bukan yang diem-diem aja. Nah kita lihat Matius 17 ayat 1 dan 2. Ini saya kagum dengan cerita ini. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya. Nah kalau kita belajar firman Tuhan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita bisa mendapatkan sebuah fakta bahwa Tuhan Yesus punya begitu banyak murid. Ada grouping, ada kelompok-kelompok.
ada 120 murid, ada 70 murid, ada 12 murid. Bener gak? Yang suka baca Alkitab pasti tahu. Yang gak suka baca Alkitab bingung. Saya ulang ya, ada 120 murid, ada 70 murid, ada 12 murid. Tapi dari antara 12 murid, cuma ada 3 yang sering banget bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi bisa saya pakai kata-kata ini ring satunya Tuhan Yesus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ring satu, orang yang paling dekat. Nah, orang yang paling dekat adalah orang yang akan dipres lebih. Saya ulang sekali lagi ya. Orang yang paling dekat adalah orang yang paling dipres lebih. Kenapa? Ya karena kamu paling dekat. Kenapa? Karena kamu precious, kamu berharga, makanya dipres lebih. Ini ada istri, ada anak-anak saya, supaya mereka juga makin ngerti. Kenapa perlakuan saya ke mereka lebih demanding daripada saya memperlakukan saudara-saudara. Kenapa? Mereka orang dekat saya. Karena mereka orang dekat saya press lebih. Saya lebih demanding, lebih menuntut. Minggu lalu yang hadir dengar khotbahnya Pastor Lina, dia keluar kata-kata, saya kadang-kadang bingung dengan Pastor Nathan gitu ya. Nggak tahu, saudara yang nggak dengar lihat YouTube-nya deh. Kenapa? Ya tadi, demanding. Nah, dari sekian puluh jemaat Hope, ada beberapa orang yang saya juga semakin demanding, menuntut. Kenapa? Karena orang dekat saya harus saya ajak naik. Beberapa orang yang kenal sama saya, ini saya cerita ya, bukan sombong, ajaib gitu. Tuhan percayakan makin banyak lagi kesibukan, makin banyak lagi tanggung jawab. Dan saya mau mengajak orang-orang dekat saya naik. Jadi buat saudara yang merasa, pastor kok makin ngepres gue, saya mau katakan berarti saudara penting di mata saya. Halo? Nah, kembali tadi kepada istri anak-anak saya press lebih. Kenapa? Karena saya mau mereka juga mengalami yang saya alami. Naik. Dan luar biasa nih. Tuhan Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ini ring satunya Tuhan. Kenapa nggak ngajak yang lain? Enggak. Karena 3 orang ini penting di mata Tuhan. Diajak dan luar biasa, nggak sengaja saya menemukan kata-kata apa? Dan bersama-sama dengan mereka, Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus apa? Naik. Sama-sama katakan, naik. Go to the next level. Level up. Ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Ayat 2, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan jubahnya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Artinya apa sih ayat ini? Orang yang mau diajak naik sama Tuhan, yuk naik. Dan orang-orang itu berkomitmen, yes Tuhan aku mau naik sama Tuhan. Ya enggak? Ceritanya gitu kan? Ke gunung yang tinggi loh, bukan cuman gunung biasa aja. Gunung yang tinggi. Kita doakan apa yang terjadi di Israel bisa cepat-cepat beres. Karena ada hal yang menyedihkan, menyakitkan. Nah, satu hari kelak kalau kita ada kesempatan ke Israel, kita akan dibawa ke Gunung Transfigurasi. Biasanya kita naik bus, tapi khusus ke gunung ini kita harus ganti kendaraan yang kecil. Karena naik tinggi. Naik tinggi. Dan zaman dulu belum ada mobil yang kecil. Itu jalan kaki. Ada sebuah perjuangan, ada sebuah pengorbanan yang dilakukan oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Waktu Tuhan Yesus ngajak, yuk naik yuk.
Mereka kan bisa aja ngomong, nggak usah deh, aku jadi jemaat biasa aja. Dan saya sadar waktu saya ngajak, ayo naik level up, akan ada beberapa orang, pastor saya nggak ikutan deh, saya jadi jemaat biasa aja. Yang kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak, semau gua. Dikasih jadwal pelayanan, kadang-kadang mau, kadang-kadang minta tuker, semau gua. Nah, orang-orang kayak gitu tidak akan ikut naik. Tetapi kita belajar dari Petrus, Yakobus, dan Yohanes, mereka mau ambil bagian dalam perjuangan itu. Mereka mau ambil bagian dalam fight itu, struggle itu. Naik gunung yang tinggi. Alkitab nggak menjelaskan berapa hari mereka naik, tapi saya yakin lama. Karena sekarang aja naik mobilnya itu, dulu belum ada mobil. Dan Tuhan Yesus ngajak jalan kaki. Dan waktu Petrus, Yohanes, dan Yakobus mau ikut naik, hanya 3 orang ini dalam sejarah Alkitab dicatat, hanya 3 orang ini yang mengalami Tuhan Yesus dipermuliakan. Saudara nangkap gak artinya apa? Hanya orang yang mau diajak Tuhan naik akan mengalami Tuhan, akan mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Kalau saudara mau cuma jadi orang Kristen biasa, jadi orang jemaat biasa, sorry, hidupmu akan biasa-biasa aja. Tetapi kalau saudara mau, aku mau Tuhan, aku mau. Sebulan ini khotbahnya level up, sebulan ini khotbahnya upgrade, sebulan ini khotbahnya tentang go to the next level. Aku mau Tuhan, aku mau. Dan saya akan melihat minggu-minggu ke depan, bulan-bulan ke depan, tahun-tahun ke depan, saudara-saudara yang mau akan mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Tapi yang gak mau, ya sudah, pilihan di tangan saudara-saudara, bukan di tangan saya. Pokoknya saya sudah ngomong, bukan cuma ngomong, ngajak. Tapi kalau ada yang tetap gak mau, walaupun mungkin gak terucap gak mau, cuma senyum-senyum aja. Kadang datang, kadang enggak. Itu sudah pinjam kata-katanya Pastor Lina, action speaks louder than word. Tindakannya sudah merupakan jawaban. Enggak usah ngomong mau atau enggak, tapi tindakannya sudah merupakan jawaban. Nah, izinkan saya untuk review lagi dari 4 minggu lalu. Orang yang mau naik itu ada beberapa requirements yang harus dimiliki atau dilakukan. Orang-orang itu harus orang-orang yang highly kreatif, punya fresh idea, inovatif. Saudara boleh catat nih, enggak saya tulis di slide, tapi waktu saya lagi siap khotbah ini, tiba-tiba saya dapat quote. Saudara boleh catat nih. If you want to be a good, say yes to society. Saya ulang sekali lagi ya. If you want to be a good person, say yes to the society. But if you want to be great, innovate. Yang mengerti kata yes. Yang gak ngerti geleng-geleng, biar saya jelasin. Gak ada geleng-geleng kan? Semua ngerti kan? Saya ulang sekali lagi ya. If you want to be good person, just say yes to the society. Kalau kita ngomong yes sama society, orang akan bilang tuh baik orangnya baik. Tapi Tuhan gak panggil kita jadi good. Tuhan panggil kita jadi great. If you want to be great, innovate. Berinovasi.
Yang mau katakan yes. Highly creative, fresh idea, extraordinary effort. Itu kayak 3 orang tadi. Petrus, Yohanes, Yakobus. Extraordinary effort. Mungkin kalau dari 12 murid diajak 3, yang sisanya berapa? Matematika nih. 9. Itu 9 lagi nunggu di bawah, mungkin lagi barbeque, bakar-bakar ikan, minum-minum kopi, goyang-goyang kaki. Terus waktu Petrus, Yohanes, Yakobus diajak sama Tuhan Yesus, mereka sorak-sorai, pergi lu, capek lu. Mungkin gak? Mungkin. 9 orang ini stay in the comfort zone. Ya Fit ya? Khotbahnya David, comfort zone. Stay in the comfort zone, nyaman, enak. Tapi 9 orang ini tidak mengalami Tuhan Yesus dimuliakan dalam hidup mereka. Saya men-challenge saudara nih. Very costly. Highly committed. Petrus, Yohanes, Yakobus waktu udah naik gunung sama Tuhan, nggak ngomong di tengah jalan, aduh Tuhan capek, aku mundur aja, aku pulang aja. Mereka highly committed. Kenapa? Karena dari hari ke hari mereka tahu Tuhan Yesus selalu ngajak 3 orang ini. Highly committed. Nah kita coba ngelihat khotbah-khotbah tokoh-tokoh hebat ini supaya recall lagi, supaya ingat lagi. Pastor Lina mengatakan level up itu tidak diam di tempat. Jadi waktu saya dengerin khotbahnya saudara-saudara ini saya kagum-kagumnya. Bisa aja, hebat ya. Tidak diam di tempat, menjadi lebih baik dalam hal positif. Naik ke tempat atau posisi yang lebih tinggi, tanggung jawab yang lebih besar. Bener gak Pastor Lina ngomong ini gak? Oh kan bener kan, kalau ngomong enggak ada YouTube-nya tuh. Itu istilahnya apa? Jejak digital tidak bisa membohongi, betul ya? Itu Pastor Lina ngomong, level up itu berarti tidak diam di tempat. Tidak diam di tempat. Di rumah saya punya treadmill ya. Dan olahraga di atas treadmill itu gak enak. Kenapa? Udah keringet-keringetan gitu ya. Terus kalau Ebi nanya, Dad, where have you been? Nowhere. Gak kemana-mana, ya di situ aja gitu kan ya. Tapi keringetan. Tapi beda kan ya kalau kita jalan atau jogging kemana. Dad, where have you been? Wah udah keliling kemana-mana. Diam di tempat tuh gak enak. Tapi sayangnya, herannya banyak orang suka diam di tempat. Ditanyain, resolusi 2020 apa? Wah ngomong, resolusi 2020, aku mau ini. Terus masuk tahun baru 2021, resolusi 2021 apa? Ini. Resolusi 2022 apa? Ini. Tapi buat kita teman-teman yang ngelihat, hidup lu gak berubah kemana-mana, di situ doang. Jago doang ngomong resolusi, tapi doing nothing. Saya gak nyindir siapapun. Kalau ada yang kesindir, baguslah, bertobatlah. Menjadi lebih baik, naik ke tempat atau posisi lebih tinggi, tanggung jawab lebih besar. Nah, David ngomong level up adalah meninggalkan comfort zone. Wah, waktu saya dengerin, keren. Ada yang namanya comfort trap. Sering dipuji-puji ya, gitu ya Fit ya. Ada orang yang udah sering dipuji di community-nya, dia nyaman di situ. Mungkin dibilang paling pinter, mungkin dibilang paling muda, mungkin dibilang paling apalah, nyaman di situ. Kalau kita udah menjadi orang yang mos di situ, kita mesti hati-hati loh. Itu comfort trap buat kita.
Nah, saya kagum ya. David dan Ricky sama-sama menyampaikan sebuah statement yang sama. Kenapa kita harus level up? Karena kita harus menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Wah, bener. Ricky ngomong, dunia semakin kompetitif. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengalahkan dunia. Tadi kita udah ngelihat video singkat, dunia makin kompetitif. Bahkan kalau saudara rajin baca berita, baik berita nasional maupun internasional, akan ada begitu banyak pekerjaan yang sudah tidak tersedia buat manusia, karena akan digantikan oleh robot dan AI. Nah kalau kita nggak sadar dengan hal ini, kita bukan cuma diam di tempat, kita kelibas. Sebagai seorang pengajar, sebagai seorang dosen, juga harus lebih inovatif dibanding dengan murid atau mahasiswa. Karena zaman sekarang, nggak tahu saudara masih sekolah menggunakan fasilitas ini atau tidak. Ada yang namanya AI. Saya nggak sebut namanya, nanti dipikir ngajarin jadi males. Di aplikasi itu atau di web itu, kita bisa minta dia bikin sebuah resume, sebuah summary. Kita juga bisa minta dia bikin sebuah definition. Kita juga bisa minta dia bikin sebuah essay. Kita juga bisa minta dia bikin artikel. Nah kalau kita nggak ngeh dengan hal ini, kelibas. Kita ketik aja, make a reference letter for, wah, waktu saya nyoba, keren banget, canggih banget. Orang yang bangga menjadi interpreter atau translator, ada yang namanya sworn translator. Sekarang garu-garu kepala juga. Kenapa? Karena begitu banyak web, aplikasi, program yang dalam hitungan sepersekian detik bisa interpret sebuah dokumen dengan grammar yang bagus banget. Nah, dunia semakin kompetitif. Kalau nggak salah waktu itu Ricky cerita soal dulu belajar desain berapa tahun dia Ricky ya. Sekarang ada kursus-kursus desain cuma berapa bulan, orang jadi jago banget. Sama, jadi pendeta juga mesti inovatif. Sekolahnya lama, perjuangannya berat. Sekarang orang nggak sekolah bisa dipanggil pastor, rasanya gimana gitu ya. Udah gitu ngajarnya ngaco-ngaco lagi, aduh. Tapi udahlah nggak usah ngomongin yang lain. Area level up, what to level up. Pastor Lina menyampaikan ada roh, jiwa, dan tubuh yang harus sama-sama naik. Ngomong roh, ngomong spiritual, kerohanian. Makin dekat sama Tuhan, makin sungguh-sungguh sama Tuhan, makin melekat sama Tuhan. Makin suka baca Alkitab. Tapi level up juga bicara tentang dalam pelayanan. Dalam pelayanan. Kayak tadi saya udah ngomong ya, jangan bangga dengan menjadi jemaat yang setia. Naik dong, ikut terlibat dalam pelayanan dong. Dan saya kagum. Tadi waktu praise and worship, yang duduk kan lebih sedikit daripada yang berdiri. Benar gak? Saya senang loh. Kenapa? Berarti gereja ini yang melayani lebih banyak daripada yang gak melayani. Buat saya itu gereja yang sehat. Ini kan ada rekan saya, partner saya, Pastor Stephen. Kita belajar ya, Peter Wagner mengatakan gereja yang sehat 80% melayani ya, Pastor ya. Tapi menurut saya gereja yang sehat 100% melayani.
Karena berkali-kali saya sudah ngomong, gereja itu ibarat tubuh Kristus. Kalau kita sebagai tubuh 20% tidak berfungsi, emang sehat? Ini kan banyak perawat di sini. Tubuh 20% tidak berfungsi, sehat nggak? Enggak. Wah, dia cakep banget loh, bening. Tapi budek. Menarik nggak? Sorry, ngomong fisik jadinya. Nah, kalau kita mau dibilang tubuh Tuhan yang sehat, 100% harus terlibat pelayanan. Dan itu yang saya dorong di Hope. Walaupun terus terang, kalau saya sebut namanya, saudara juga pasti tahu, ada yang mengkritik saya. Dia bilang, pastor nggak bisa begitu. Karena ada orang-orang yang ke gereja itu pengen enjoy. Nah, waktu dia dipaksa-paksa melayani, dia akan mental. Terus saya jawab, oh kalau gitu, dia bukan di Hope Church. Dia cari gereja lain aja. Saya jawab dengan lantang gitu, dia kaget. Karena itu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Di Hope Church semua harus terlibat dalam pelayanan. Gak ada yang goyang-goyang kaki, mau datang-datang, gak datang. Gak ada. Semua yang di Hope Church adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Gak ada itu yang cemen, yang memble, kagak ada. Berikutnya level up di bidang fisik. Harus sehat. Pastor Lina udah ngomong juga sehat. Kami berdua punya komitmen 6 bulan sekali cek darah, cek ke lab. Dan puji Tuhan hari Jumat kemarin kita berdua cek ke lab. Hasilnya kita berdua sehat. Tapi saya rada ngiri sama dia lebih sehat dari saya. Jadi dalam hati, waduh, gak boleh kalah nih, gue harus lebih sehat lagi. Sehat dong. Soalnya dia lebih rajin senam sih. Kan saudara kalau ngelihat di IG-nya, senam terus dia. Zumba, kalau saya sum doang, dia zumba. Jadi ya dia lebih sehat, wajar lah. Level up di bidang materi. Iya dong. Masa dari dulu sampai selama-lamanya keadaannya gitu-gitu aja sih. Naik dong. Dan saya selalu mendoakan saudara-saudara supaya saudara diberkati Tuhan dalam pekerjaan saudara. Naik. Dan yang berikutnya knowledge, pengetahuan harus nambah terus. Jadi saya nggak usah ngomong lebih. Minggu lalu Pastor Lina udah sampaikan dengan detail. How to level up? Wah ini keren ya. David bilang jadi orang-orang yang kreatif. Tadi saya udah ngomong juga inovatif, kreatif. Harus mau menjalani proses. David ngomong keep on the track. Saya tambahin di situ faithful. Karena waktu kita berjuang beberapa tahun lalu kalau saudara ingat, saya sudah pernah khotbah tentang distraction. Waktu kita berjuang, itu banyak distraction dalam hidup kita. Distraction bahasa Indonesianya apa? Hal yang mengalihkan perhatian kita. Saya khotbah gini aja banyak distraction kan. Pengen cek WA, cek IG, itu distraction. Nah dalam hidup, kita udah mau fight nih, tapi ada distraction. Makanya kita harus mau untuk tetap setia. Distraction ada, yes, tapi aku gak mau terdistract. Aku gak mau distracted. Gak mau. Jadi stay on the track. Betul lah Fit ya? Stay on the track. Persistence, keep on fighting. Wah, kemarin gambarnya petinju ya Fit ya? Persistence. Kayak tadi Petrus, Yohanes, Yakobus diajak Tuhan Yesus naik ke puncak bukit. Persistence. Ayo. Capek enggak? Capek, yes. Perjuangan enggak? Perjuangan, yes. Tapi persistence dong. Dan saya suka David tutup dengan giving the best. Memberikan yang terbaik.
Orang kalau mau naik kelas, go to the next level, mau level up, itu nggak bisa nanggung-nanggung. Harus do the best. Always do the best. Next, how to level up. Ricky sharing tentang mempercepat langkah. Wah, saya waktu dengerin dahsyat. Kita ini dipepet dengan waktu. Mazmur 90, Tuhan ngomong sama Musa. Dan Musa berdoa sama Tuhan. Tuhan, ajar aku menghitung hari-hari. Seakan-akan Musa ngomong sama Tuhan, Tuhan ajari aku appreciate the time. Kenapa? Karena waktu kita singkat. Bahkan saya mau ngomong lagi, dipersingkat. Kitab Matius berkata, Tuhan akan mempersingkat waktunya. Kenapa? Karena kalau Tuhan tidak mempersingkat waktunya, gak akan ada yang selamat. Ada yang pernah baca ayat itu? Jadi dipersingkat nih. Waktu udah singkat, dipersingkat, anak-anak Tuhan santai aja. Waduh. Makanya berkali-kali saya udah pernah sharing. Akhir-akhir ini saya semakin gila-gilaan melayani Tuhan. Kenapa? Saya tahu waktunya udah singkat banget. Saya mau nanti kalau Tuhan jemput, Tuhan ngomong sama saya, hambaku yang baik dan setia. Saya gak mau menyia-nyiakan waktu. Terus kita udah lihat tadi videonya, ada bencana, itu mempersingkat waktu. Ada perang, mempersingkat waktu. Ketua Sinode kita, Bapak Pendeta Rubin Adi berkata, perang dimanapun terjadi gak apa-apa. Tapi kalau itu sudah melibatkan Israel, kita mestinya radarnya naik. Tuhan sedang bekerja sesuatu. Nah ini kan, mempersingkat waktu. Makanya langkahnya mesti dipercepat. Makanya heran kalau ada orang tetap santai. Terus yang kedua, memperbesar langkah. Jadi langkahnya dipercepat tapi langkahnya diperbesar. Wah keren juga Ricky. Mungkin Ricky seorang atlet lompat jauh. Ricky ngomong gitu ya, lompat jauh ya. Orang kalau mulai lompat jauh, mulai lari kan langkahnya kecil-kecil tapi cepat ya. Tapi kalau udah mulai mau lompat, langkahnya jauh-jauh. Teng. Sebelum akhirnya lompat. Memperbesar langkah bicara memperbesar area jangkauan. Nah saya mau sharing sedikit. Waktu Ricky ngomong gitu saya ingat loh. Seorang senior di GBI. Berkali-kali kalau ketemu saya ngomongnya sama. Nathan, kalau kamu mikirinya keluarga, baik. Tapi berkat yang Tuhan sediakan buat kamu ya berkat keluarga. Kalau kamu mikirinya jemaat lokal, baik. Tapi berkat yang diberikan Tuhan kepadamu ya berkat jemaat lokal. Tapi kalau kamu mikirin kota, berkat yang Tuhan berikan kepada kamu adalah berkat kota. Kalau kamu mikirin bangsa dan negara, berkat yang Tuhan berikan kepada kamu adalah berkat bangsa dan negara. Kalau kamu mikirin bangsa-bangsa, berkat yang Tuhan berikan kepadamu adalah berkat bangsa-bangsa. Wah, waktu Ricky ngomong gitu, saya jadi ingat Bapak itu lagi ngomong sama saya. Jadi terbayang gitu Ricky, suaranya Ricky, wajahnya berubah. Memperbesar area jangkauan. Kalau kita mikirinnya kecil aja, iya Tuhan nyediainya kecil. Tapi kalau kita mau dipakai Tuhan, Tuhan aku mau mikirin yang lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar. Iya loh, Tuhan sediain lebih lagi. Baru pengen aja. Tuhan udah sediakan. Pertanyaannya banyak orang gak pengen sih. Kalau ditanyain, pengennya apa? Ya gini-gini aja deh pastor. Ebi dan Phoebe
mungkin heran karena saya sering banget tanya sama mereka, kalau besar mau jadi apa? Ya nggak Fit? Kenapa? Hari ini Dedi kasih tahu, because I want you to have a big paradigm. Pikir besar, pikir yang jauh. Jangan mikirnya kecil aja. Next, memperkuat pijakan. Nah, memperkuat pijakan penting. Penting banget. Pijakan kuda-kuda itu penting. Hari ke hari saya ngelihat di jam saya, hari ke hari normalnya saya cuman jalan 4.000 steps rata-rata, dikit. Tapi waktu ke Jepang dengan tour leader namanya Lina itu, baru hari kedua saya ngelihat di jam rata-rata loh ya, 24.000. Saya sampai, wow, hebat, tour leadernya hebat. Tapi ada masalah tiba. Kaki saya melepuh, blister. Kenapa? Karena saya bawa sepatu yang salah. Saya pikir sepatu ini saya suka banget, ringan. Jadi saya bawa sepatu yang salah. Terus tour leadernya baik banget loh. Makanya ikut tour itu, tour leader baik banget. Dia bilang, kamu ganti sepatu deh. Akhirnya saya dibeliin sepatu baru di Jepang. Setelah pakai sepatu baru itu, saya ngomong sama dia, jangankan 24.000, 50.000 ayo. Kenapa? Ternyata beda banget. Empuk banget sepatunya. Pijakan penting banget. Penting ya Rik ya? Dalam melakukan perjuangan, dalam struggling, dalam fighting, kita harus punya pijakan yang nyaman, yang firm. Dan saya mau katakan ada beberapa pijakan yang firm. Nomor 1, kita mau semakin melekat sama Tuhan. Kenapa? Makin tinggi kita melangkah, anginnya makin kencang. Kalau kita nggak melekat sama Tuhan, mengerikan. Jadi nomor 1 yang saya mau sharingkan adalah mau mempertajam pesannya Ricky, bicara tentang ayo kita makin melekat sama Tuhan, bicara tentang memperkuat pijakan. Yang kedua, saya praktekkan karena makin tinggi, tanggung jawab makin banyak, angin makin kenceng, harus saya akui ada orang-orang yang iri, nggak suka, wah itu goncangannya makin berat. Jadi nomor 1 makin melekat sama Tuhan. Nomor 2, punya hubungan yang baik dengan keluarga. This is my support system. Jadi saya pastikan hubungan saya dengan istri dan anak-anak baik. Kenapa? Jadi waktu sampai rumah, ini sorga, nyaman. Di luar udah perang, pulang ke rumah nyaman. Yang setuju kita, yes. Jangan di luar perang, masuk rumah, tambah peperangan lagi. Makanya memperkuat pijakan nomor 1 secara rohani, yes, dekat sama Tuhan. Nomor 2, saya mau make sure di rumah itu surga saya. Jadi di luar udah capek dengar macam-macam, udah capek fight macam-macam. Rumah santai. Yang ketiga, pijakan yang kuat bicara tentang knowledge and skill. Nah, kalau kita punya pijakan yang kuat di bidang knowledge and skill, orang tembak kita, panah kita bisa jawab dengan santai aja. Lo mau ribut, jawabannya gini, Mereka sendiri akhirnya diam aja, nggak bisa. Jadi 3 hal itu yang saya sharingkan bagaimana memperkuat pijakan. Yang berikutnya sama, keep on fighting, persistence, tetap melangkah, terus melangkah. Apapun yang terjadi, jangan menyerah.
Zaman dulu ada lagu itu tapi udah jarang dinyanyiin ya. Rick. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Dan yang terakhir, slide yang terakhir. How to level up. Pastor Lina mengatakan pengorbanan. Pengorbanan di bidang waktu, iya dong. Waktu tidur saya makin berkurang. Karena begitu banyak tanggung jawab, karena begitu banyak kegiatan. Dan seperti saudara tahu, saya sekolah lagi. Orang-orang juga mikir, emang bisa ya Pak? Saya bilang, selama 1 hari masih 24 jam, saya harus bisa. Harus bisa. Konsekuensinya apa? Waktu tidurnya dikurangin. Di saat istri, anak-anak udah tidur semua, itu adalah sebuah momen, ada sebuah keheningan. Wah, di situ saya bisa belajar, bisa ngetik yang lancar banget. Berkorban. Waktu yes, uang yes, perasaan yes, kepentingan yes. Apalagi macam-macam. Tekad dari dalam. Dikotbain level up. Tapi kalau nggak mau ikut ya sudah. Ya sudah. Ini harus ada tekad dari dalam. Terus ada yang namanya kesabaran atau ketekunan. Saya tambahin, harus ada determinasi. Mau level up tuh harus ada determinasi. Dan Pastor Lina mengingatkan kepada kita sesuatu yang penting. Gimana sih supaya bisa level up? Milikilah komunitas yang tepat. Kalau kita bergaulnya sama orang cemen, sama orang memble, ya berat, hidupnya berat. Orangnya telat melulu, diajak disiplin, berat. Tapi kalau kita mau bertumbuh, mau level up, ya kita bergaullah sama orang-orang yang maunya juga bertumbuh. Saudara mau bertumbuh? Cari teman-teman orang yang mau bertumbuh. Kita ngomong mau bertumbuh tapi gaulnya sama orang-orang yang drag us down. Ya berat. Tapi kalau kita bergaul sama orang-orang yang sama yang mau bertumbuh, ringan rasanya. Wah, enak. Mau level up? Bapak, ini yang menjadi komitmen kami. Kami mau Tuhan, kami mau menjawab ajakan-Mu. Sudah sebulan penuh ini, kami mendengar ajakan-Mu sama seperti Petrus, Yohanes, dan Yakobus yang Kau ajak naik ke tempat yang tinggi. Sebulan penuh ini kami dengar Engkau mengajak kami. Dan Engkau sedang menantikan jawaban kami. Dan aku tahu Tuhan, aku bersyukur ada beberapa orang yang menjawab, iya Tuhan, aku mau. Aku mau. Pada kesempatan ini Tuhan, aku mau berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mau, yang menjawab ajakan Tuhan ini. Aku mau Tuhan. Aku berdoa Tuhan, Engkau yang kuatkan, Engkau yang mampukan. Buat anak-anak-Mu yang mau, aku mau naik Tuhan, aku mau ikut sama Tuhan naik ke gunung yang tinggi. Aku mau ikut Tuhan level up. Aku mau ikut Tuhan go to next level. Buat orang-orang yang berkata dalam hatinya, aku mau. Saya mau katakan, it won't be easy. Itu gak gampang, gak gampang.
Bahkan hari-hari ke depan saudara nggak akan semakin gampang. Akan semakin banyak distraction. Akan semakin banyak challenge. Akan semakin banyak hal-hal yang mengganggu. Tetapi aku berdoa Tuhan, kalau Engkau sudah menolong aku, Engkau sedang menolong aku dan akan menolong aku, Engkau juga yang akan menolong anak-anak-Mu yang mau Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Amin. Hanya yang mau Tuhan. Engkau mampukan, Amin. kuatkan. Amin. Bahkan kami akan menjadi komunitas, kami akan bergandengan tangan untuk naik, Yes. naik. Amin. Karena kami tahu Engkau panggil kami, bukan menjadi orang yang biasa. Engkau punya panggilan yang besar dalam hidup kami, menyelesaikan amanat agung. Engkau punya panggilan yang besar buat hidup kami, menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Yes. Engkau punya panggilan yang besar buat hidup kami untuk mengalahkan dunia. Oleh karena itu Tuhan, hari ini bila sungguh-sungguh ada yang mau, Engkau mampukan kami, kuatkan kami, Yes Tuhan. teguhkan kami. Kehadiran kami enggak sia-sia Tuhan. Biar dengan cara-Mu yang ajaib, aku enggak tahu Tuhan hati manusia, aku enggak tahu isi kepala manusia, tetapi Engkau yang maha tahu dan Engkau ada di tempat ini dan kami percaya Engkau berkeliling dari satu baris kepada baris yang lain, dari satu kursi kepada kursi yang lain, bahkan sampai yang ada di depan ini, bahkan sampai yang ada di bawah di lantai 1. Buat setiap anak-anak-Mu yang menjawab tantangan ini, aku mau naik, aku mau level up, aku mau go to the next level, aku mau naik ke gunung yang tinggi sama Tuhan. Biar kekuatan, kemampuan yang datang dari tempat yang maha tinggi itu turun atas mereka Tuhan, atas kami. Hari ini akan mengubahkan anak-anak-Mu. Kami bukan manusia yang sama lagi. Kami mau berkorban, korban waktu, Yes. korban tenaga, Ya. korban uang, apapun itu Tuhan. Kami mau go to the next level. Amin. Kami mau memenuhi panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhan Engkau punya sesuatu yang besar untuk Hope Church di tahun-tahun ke depan. Amin Tuhan. Engkau sudah pilih anak-anak-Mu. Dan hari ini Engkau panggil kami semua. Dan kami mau jawab, aku mau. Dan kami mau melakukan ini dengan setia. Sampai kemuliaan-Mu dinyatakan di tempat ini. Amin. Kami rindu melihat kemuliaan-Mu yang semakin besar, the greater glory, dinyatakan di tempat ini. Amin. Tuhan. Kami akan tetap setia bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Engkau sudah menjamah kami, Engkau sudah equip kami, Engkau sudah mampukan kami, berikan kepada kami kekuatan yang baru. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk ibadah yang boleh mengingatkan kami, mengajar, bahkan menguatkan kami Tuhan. Kami mau naik kelas Tuhan, kami mau level up, kami mau go to the next level, kami mau berbuat lebih buat Tuhan, kami mau memberi lebih buat Tuhan. Karena itulah yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kami. Seperti Petrus, Yohanes, dan Yakobus yang melihat kemuliaan Tuhan waktu mereka mentaati panggilan-Mu. Kami juga percaya Tuhan, hari-hari ini kami akan melihat kemuliaan Tuhan Amin. dinyatakan dalam hidup Yes kami. Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani di dalam ibadah ini. Kau berkati mereka makin dahsyat lagi. Yes, Tuhan. Pelayanan apapun yang mereka sudah lakukan gak akan sia-sia. Amin. Worship leader, singers, pemusik, choirs, multimedia, soundman,
fotografer, kameramen, usher, greeters, pendoa syafaat, koordinator ibadah, dan apapun yang mereka sudah lakukan, Engkau memberkati Tuhan. Amin. Bahkan untuk tangan-tangan yang sudah menyediakan kue ulang tahun, juga untuk konsumsi di bawah, Engkau memberkati Tuhan. Amin, Yesus. Berkati Tuhan. Apapun yang kami lakukan gak pernah sia-sia. Juga untuk seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir, Engkau juga memberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, kehadiran kami gak sia-sia. Yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah sudah dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah sudah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami percaya yang putus asa sudah diberi pengharapan yang baru oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Kau berkati seluruh jemaat-Mu, Kau berkati kami semua Tuhan. Juga untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan maupun yang akan kami kumpulkan. Engkau juga memberkati Tuhan, tangan-tangan yang memberi Engkau memberkati, tangan-tangan yang mengelola Engkau memberkati, berikan hikmat dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami akan berpisah satu lainnya melanjutkan acara kami, biar damai sejahtera sukacita yang besar dari Tuhan selalu limpah dalam kehidupan kami masing-masing. Apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Amin, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa dan saudara-saudara dikasih Tuhan. Sebelum kita berpisah, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur